Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurnadia. Kali ini saya akan membahas terkait membuat program pengurutan menggunakan algoritma Babelshop. Sebelumnya sudah pernah ada di video saya terkait itu, baik itu pengurutan menggunakan algoritma Babelshop, selection sort ataupun bucket dan radix. Akan tapi saya lebih menekankan pada tracingnya ya. Di sini saya lebih menekankan pada tracing. Jadi saya mempunyai dua pseudo code untuk Babelshop ini, Babelshop yang kedua dan yang pertama ini. Nah, langsung kita mulai untuk melakukan tracing. Yang dimaksud dengan tracing adalah bagaimana caranya agar data ini bisa urut. Kalau secara mata ya, manusia bisa melihat bahwa oh ini kalau diurutkan nilai urutannya adalah 12, 23, 26, 27, 35. Akan tapi program itu perlu intinya itu membuat program itu perlu diajari, nah, sehingga kita harus mengasihkan suatu perintah agar dia bisa urut. Nah, itu loh maksudnya. Ini kalau datanya hanya sedikit, hanya 5, tapi nanti kalau datanya sampai ratusan, manusia pasti akan kewalahan. Jadi perlulah suatu program. Tujuannya program adalah untuk memberikan kemudahan lebih praktis ya. Jadi kita harus menuliskan code-nya. Nah, code ini agar benar-benar tahu kinerjanya benar apa sukses atau tidak, berarti kita harus melakukan tracing, jadi tidak hanya terima jadi dari program ya. Langsung kita mulai, di mana di sini ada n-1, ini perulangan pertama for i ini saya blok. Nah, for i ini akan dilakukan perulangan sebanyak berapa kali, kita lihat n nya ada berapa, ini n nya ada 5, dikurangi 1 berarti 4 sampai dengan 0, oh berarti ada 5 kali perulangan. Saya tulis di sini sama dengan ini. Mulai dari itu yang ikuti berarti n-1 5 kurang 1 4, i3, i-min berarti i3, terus i-min lagi berarti i2, i-min i sama dengan 1, i-min sama dengan 3. Terus berikutnya yang j, kita lihat j dimulai dengan 1 sampai kurang dari i. Jadi kalau i nya sampai 4 berarti nah kita lihat j sama dengan 1, kalau di situ sampai dengan ada tanda sama dengan berarti sebanyak 4 kali. Berarti kita buat kolomnya barisnya sebanyak 4 kali. Kan plus berarti j sama dengan 2, j sama dengan 3, j sama dengan 4. Nah, ini perulangan yang i sama dengan 4. Terus berikutnya yang i sama dengan 3 berarti ya kita ngikuti j sama dengan 1 berarti 3 kali loopingnya. J sama dengan 2 dan J sama dengan 3. Oh maaf. Terus yang ini juga sama. Ini kita buat I sama dengan 2 berarti ini berulangnya 2 kali. J sama dengan 1, J sama dengan 2. Terus I sama dengan 1 juga sama berarti J sama dengan 1. Udah selesai. Nah, di sini J dimulai dari 1, maka 1 lebih kurang dari sama dengan 0 tidak, berarti ini tidak terjadi apa-apa, ini berarti di sini stop. Nah, perlu diperhatikan ya kondisi perulangan itu, ini adalah kondisi berhenti, di sini dimulai, dan di sini adalah iterasinya atau loopingnya sebanyak berapa plus-plusnya. Nah, kita langsung kondisi J akan selalu mengecek ini ya, kondisi J nya. Nah, kondisi J, jadi kita langsung mulai dari sini. Jika J-1 berarti A0 sama dengan 35 dari 23 ya berarti TM sama dengan 35. Terus AJ-1 berarti A0 sama dengan 23, A1 sama dengan 35. Jadi ini ada perubahan, berarti A sama dengan 23, 35, maaf 35, 27, 12, 26. Terus J plus plus J sama dengan 2 if
apakah 35 lebih besar sama dengan 27? Ya, benar. Berarti DM sama dengan 35 terus A1 sama 27 terus A2 sama dengan 35. Ini ada perubahan juga, maka kita tulis di sini hasil perubahannya. Yang berubah itu dicek di sini ya, di indeksnya. Nah, ini indeksnya. Berarti 23,27,35,12,26. Terus kita lanjut. C sama dengan 3 if 35 bakal lebih besar dari 12, ya, berarti TM sama dengan 35 terus A C-1 berarti 2 sama dengan 12 terus A C-nya 3 sama dengan D. Ini juga terjadi perubahan, berarti A sama dengan 23, 27, 12, 35, 26. Berikutnya C sama dengan 4 if 35 bakal lebih besar dari 26, betul. Berarti TM sama dengan TM itu tempat untuk nampung sementara sama 35 terus A C-1 nya berarti 3 sama dengan 26 dan AC C nya adalah 4 sama dengan DM nya 3. Iterasi yang I sama dengan 4 sudah selesai. Hasil iterasi I sama dengan 4 itu berhenti C nya sampai 4, dimana nilai hasil urutan terakhirnya adalah 23,27,12,26,35. Nah, selesai ini kita lanjut ke I sama dengan 3, dimana I sama dengan 3 perulangan C nya ada 3 kali juga. Terus kita mulai. C sama dengan 1 if jika apakah 23 lebih besar dari 27? Tidak, berarti tidak terjadi perubahan. Berarti lanjut ke C sama dengan 2 if apakah 2 ya, 12 ya, apakah 12 lebih besar dari 50, sebentar ya. C sama dengan 2. Apakah 27 lebih besar dari 12? Ya, benar. Berarti TM sama dengan berapa ini? 27 terus A 1 sama dengan 12 dan A 2 sama dengan 27. Ini terjadi perubahan, berarti A sama dengan 23,12,27,26,35.
Ini perubahannya. Kemudian C sama dengan 3 jika maka 27 lebih besar dari 26. Betul, berarti TEM sama dengan 27 A2 sama dengan 26. Oh, maaf, hanya kapital ya. Terus A3 sama dengan 27. Maka hasil perubahannya adalah 23, 12, 26, 27, 37. Selesai untuk iterasi I sama dengan 3. I sama dengan 3, C nya sebanyak 3 kali juga. Kok bisa 3 kali? Berdasarkan ini ya, kondisi berhenti dan mulainya dilihat. Ini juga sama, I nya kondisi mulai I dan kondisi berhenti. Jadi for itu ada 3 kondisi. Saya lanjut, I sama dengan 2. I sama dengan 2. Di sini if apakah 23 lebih besar dari 12? Ya, berarti TM sama dengan 23. Terus A 0 sama dengan 12 dan A C nya 1 sama dengan TM 23. Maka ini terjadi perubahan, nilai akhir A nya adalah 12,23,26,27,35. Selesai. C sama dengan 1. Berikutnya C sama dengan 2 if apakah 23 lebih dari 26? Nah, di sini tidak terjadi perubahan. Lanjut ke C sama dengan 1 if apakah 23 apakah 12 lebih dari 23? Tidak. Kalau tidak terjadi perubahan. Terus di sini sudah stop, ini juga sudah stop, berarti kondisi loopingnya berhenti semua. Nah, hasil akhirnya ini perubahan yang terakhir dan terjadi pengurutan seperti saya blok tadi. Nah, kalau sudah selesai ini, kalau kita mau membuat programnya gimana? Langsung aja. Audio code ini bisa kita langsung pindah ke, misal saya pakai bahasa Java. Ini ya, misal saya buat suatu kelas baru, episode pertama, episode 1. Ini karena di sini nanti saya pakai inputan, misal saya import dulu library-nya, import java.util.scanner, terus public static void main string ls. Nah, di sini scannernya saya deklarasikan dulu. Terus variabelnya kita ngikuti ini. Nah, ini merah dibiarkan aja dulu, kita sesuaikan masing-masing. Misalkan saya pakai data, input data integer semua, I, J, N itu jumlah datanya. Terus A itu iterasi, array-nya, dengan kapasitasnya saya tambah sampai 10. Terus TM, habis TM, terus apa lagi ini ya, sudah. Nah, di sini kita membuat untuk pengguna agar tahu melakukan inputan, system.out.print menginputkan jumlah datanya, masukkan banyak data array atau lari ya, ditampung di N,
input titik next in. Terus perulangan berikutnya adalah untuk menginputkan datanya. For i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Nah, ini dimasukkan a nya sama dengan input titik next in. Jadi untuk membuat array caranya seperti ini ya deklarasinya. Terus untuk menginputkannya di sini. Nah, terus perulangan ini untuk melakukan pengurutan. Nah, di pengurutan misalnya saya taruh ke sana. Nah, biar tertata rapi. Terus di sini ini pengecekannya untuk mengurutkan. Terus yang berikutnya juga sama. Selesai untuk pengurutan. Nah, untuk menampilkan hasil urutnya saya tulis di sini system.out.print data hasil urut. Perulangannya sama, semua array itu pasti ada perulangan. Kalau array satu dimensi hanya satu kali perulangan. Kalau array dalam bentuk matrik berarti ada baris dan kolom, maka perulangannya adalah 2 kali. Ini ditampilkan system.out.print. Hasil perulangannya akan menampilkan data yang sudah terurut. Nah, selesai. Jadi kalau mau membuat tanda sukses bootnya itu biar pindah baris dibuat printlen. Oke, selesai. Jadi perulangannya hanya di baris pengurutannya hanya di baris 11 sampai 16. Lainnya ini kalau baris 18 sampai 20 digunakan untuk menampilkan data hasil urut. Kalau baris 8 sampai 10 digunakan untuk menginputkan data array-nya. Nah, nanti hasilnya seperti apa kita cek. Run file. Di sini ya, masukkan banyak data, misalkan 5. Data ke 1 misalkan 35. Data kedua 23. Data ketiga misalkan 12, 27, 26. Sebanyak 5. Nah, ini hasil pengurutannya. Ini bubble sort yang ke 1. Kalau bubble sort yang kedua gimana? Ini tadi sudah ada episode code-nya. Kita copy aja, kita sesuaikan. Nanti tracingnya terakhir aja. Sebenarnya sama, hanya berubah ini loh di kondisi if-nya ya. Di kondisi if sama perulangannya aja. Lainnya sama. Kita buat kita buat kelas baru, jangan PG, kelas baru Java class Bubble Sort 2. Oke, sudah. Terus di sini kita import scanner. Nah, terus di sini buat fungsi utamanya. Deklarasikan scannernya. Terus copy semua. Nah, ini kalau merah biarkan, kita sesuaikan deklarasi datanya dulu semua. Saya pakai integer semua, i, j, terus t, m, terus n, terus apa lagi ya, a, array-nya. Saya tampung 10 maksimal. Terus sudah. Berikutnya kasih petunjuk kepada pengguna untuk menginputkan data. Masukkan banyak data array. Terus ditampung di n sama dengan input titik
teks integer. Berikutnya perulangan untuk menginputkan datanya. Jadi tanda kondisi kurang dari, sama dengan, dan kurang dari itu berbeda ya. Kalau sama dengan itu berarti nanti dia akan terjadi perulangan sampai n-nya. Ya, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai keliru, karena kalau array-nya tidak sesuai batasannya, nanti juga terjadi kayak apa ya istilahnya, errornya itu karena data tidak dikenali, tidak ada gitu maksudnya. Nah, ini sudah jadi baris di 8 sampai 10 digunakan untuk menginputkan data array-nya. Terus ini untuk perulangan, terus pengurutan, mohon maaf, pengurutannya. Nah, saya tata yang rapi, saya hilangkan tanda titik 2-nya. Sudah. Di baris 11 sampai 16 digunakan untuk perulangan Barbershop-nya. Sebenarnya Barbershop itu ada dua cara seperti ini, hanya membedakan ini yang di sininya aja. Otomatis for-nya nanti juga beda dikit. Nah, lainnya sebenarnya sama ya. Terus misal ini untuk menampilkan hasil pengurutannya. Data urut. Perulangannya semua yang namanya array ada perulangan, hanya bedanya kalau array 1 dimensi perulangannya hanya 1 kali, kalau array 2 dimensi perulangannya 2 kali. Ini untuk menampilkan hasil data urutnya. Terus agar dia tidak satu baris dengan ini loh, kalimat build sukses ini, maka saya kasih println ya, biar dia tidak satu baris. Nah, maaf. Nah, selesai. Jadi yang membedakan antara Barbershop yang pertama tadi, nah di sini, ini kondisinya kan A J-1 lebih besar ya. Nah, kalau yang ini ini bedanya di situ aja, lainnya sama ya. Kita running, datanya sebanyak 5, misalkan 40, 12, 34, 26, 27, 28. Nah, ini hasil pengurutannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Jika ada request terkait membuat suatu tracing, algoritma atau pseudocode, monggo bisa dikomentari. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.